Terima kasih dalam Tuhan, sepanjang bulan November ini kita akan telah membahas beberapa hal berkaitan dengan ucapan syukur seperti itu. Dan kita hari ini akan membahas sebuah tema adalah bagaimana Tuhan memandang ucapan syukur. Saya mengajak kita membuka di dalam dua bagian firman Tuhan, yaitu yang pertama dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan, katakan amin. Belum ya? Oke, saya tunggu lagi. 2 Samuel 12 ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Amin. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Yang menjadi ayat pokok kita adalah Mazmur nomor 40, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur nomor 40, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan baca secara bergantian. Silakan yang ganjil, jemaat yang pria, kemudian ayat yang genap, silakan jemaat yang perempuan membaca. Yang pria bersama-sama dengan saya, syukur dan doa. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jemaat kasih dalam Tuhan, siapa di sini yang suka ngopi? Saya bawa sebuah gelas. Saya akan buat kopi hari ini. Kalau kita ngopi itu, saya nggak tahu kalian, Bapak Ibu suka kopi saset yang sudah dicampur gula atau kopi hitam. Kalau kita suka minum kopi hitam, maka saya campur kopi hitam ke sini dan saya seduh. Kalau kita bicara tentang kopi itu rasanya apa? Pahit. Tetapi ada juga kopi yang rasanya agak asam-asam gitu tuh. Dan saya akan tuangkan. Nah, yakin ya ini kopi ya? Tidak dicampur sama jagung. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu siapa yang suka minum kopi hitam tanpa gula. Beberapa pengkhotbah yang datang ke tempat kita, kadang kami tanya mau pakai gula atau tidak. Karena mereka kadang tidak pakai gula seperti itu ya. Dan ketika kopi itu tidak pakai gula, maka kita tahu kopi itu akan pahit atau akan asam. Dan kita mungkin nikmati kalau bagi kita suka pahit. Tetapi saya nggak terlalu suka pahit. Karena itu saya akan tambahkan gula untuk kita. Dan akhirnya kopi yang pahit itu akan berkurang pahitnya dan sedikit manis. Entah berapa sendok gula yang kita tambahkan.
Bapak Ibu, hidup kita itu gambaran seperti filosofi kopi ini. Bahwa hidup kita terkadang hidup yang penuh dengan hal yang pahit. Hidup yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Berbagai masalah, berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai hal yang membuat kita terkadang terpuruk di dalam hidup ini dan rasanya tidak bisa menyerah, tidak bisa bergerak lagi dan membuat kita menyerah. Tetapi terkadang hidup kita pun adalah hidup yang seperti gula, yang manis, yang rasanya ketika kita lihat kesulitan orang dan kita berpikir bahwa saya nggak pernah mengalami kesulitan itu. Hidup kita rasanya semuanya baik-baik aja. Tetapi faktanya adalah hidup yang pahit dan hidup yang manis terkadang dimixkan oleh Tuhan, dicampurkan oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Mazmur nomor 40, maka Mazmur nomor 40 ini bicara tentang ucapan syukur dan ratapan. Jadi di dalam Mazmur nomor 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, itu dua bagian penting ini, ucapan syukur dan ratapan, menjadi bagian yang diungkapkan oleh pemazmur. Dia bersyukur kepada Tuhan, tetapi sekaligus dia meratap kepada Tuhan. Ketika kita melihat Mazmur nomor 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, karena saya dikasih 10 ayat ini, maka kita akan melihat 3 hal besar di situ. Saya bagi kepada 3 hal besar. Yang pertama adalah situasi yang dihadapi oleh pemazmur, yang kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah respon yang ditunjukkan oleh pemazmur, ayat yang keempat. Kemudian tanggapan Tuhan, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan situasi yang dihadapi oleh pemazmur, maka pemazmur saat itu menceritakan bagaimana dia berada di dalam situasi yang sulit untuk waktu yang cukup lama. Itu yang digambarkan di dalam 2 kata kiasan yang dimunculkan oleh pemazmur, situasi yang dialaminya. Yang pertama adalah lubang kebinasaan. Jadi keputusasaan yang mendalam. Jadi lubang kebinasaan itu gambaran seperti sebuah sumur. Kalau kita ingat sumur, ingat Yusuf seperti itu, ketika dia dimasukkan ke dalam sumur itu, dia tidak bisa lakukan apapun. Selain dia meminta belas kasihan dari orang di atasnya, kakaknya yang menurunkan dia untuk mengangkat dia kembali keluar dari sumur. Jadi lubang kebinasaan ini adalah gambaran seperti orang yang masuk ke dalam sumur dan dia tidak bisa keluar dari sana selain ada orang yang mengeluarkannya, atau ada pribadi lain yang mengeluarkannya. Kemudian yang kedua adalah lumpur rawa. Lumpur rawa itu sama seperti ketika kita ke hutan, dan kemudian kita kejebak dengan daerah tanah yang berlumpur. Saya beberapa tahun lalu bersama dengan Pendeta Arifin dan bersama dengan beberapa rekan, itu pernah ke Baduy Dalam. Situasi hujan, dan jalan di sana itu becek sekali. Bapak Ibu, lumpur rawa adalah tanah basah yang memiliki karakteristik sangat lengket dan kotor. Dan itulah gambaran yang diberikan oleh pemazmur tentang seperti apa situasinya. Dia berhadapan dengan lubang kebinasaan itu, dia berhadapan dengan lumpur rawa itu, menggambarkan tentang ketidakstabilan hidupnya, menggambarkan tentang kesepian hidupnya, menggambarkan tentang ketidakberdayaan yang dia alami di dalam hidupnya. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita akan bertanya, kenapa pemazmur, yaitu Daud, sampai harus mengalami lubang kebinasaan, lumpur rawa yang membuat dia tidak bisa melakukan apapun, yang membuat hidupnya begitu tertekan. Maka kita perlu melihat latar belakang. Karena itu saya mengajak tadi kita melihat di dalam 2 Samuel. Bapak yang kasih dalam Tuhan, 2 Samuel menceritakan bagaimana Daud melakukan dosa yang fatal saat itu. Daud seorang raja bisa melakukan apapun. Dia bisa tanda kutip diizinkan untuk menikahi perempuan siapapun. Tetapi di dalam kisah itu, Daud melakukan dosa kepada istri sah Uria, Batsyeba. Dia melakukan perzinahan, dan Alkitab bercerita bahwa dia melihat istri Batsyeba itu sedang mandi, dia ingin. Kemudian dia melakukan perzinahan itu. Kemudian dia merencanakan ketika dia tahu Batsyeba itu sedang mengandung hasil dari perzinahan itu,
Dia menyuruh Uria untuk pulang. Dia suruh pulang, ketemu dengan istrinya setelah lelah berperang seharian, berbulan-bulan, pulanglah. Tetapi kita tahu Uria berkata, enggak layak aku pulang. Ketika teman-temanku berjaga-jaga, masa kan aku bersama-sama dengan istriku. Dan saat itu Daud merencanakan hal yang jahat kepada Uria. Dia merencanakan pembunuhan kepada Uria. Dan betul, Uria pada akhirnya mati di medan perang. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian di dalam 2 Samuel tadi, maka kita bisa melihat bahwa pedang itu tidak akan beralih daripada Daud dan keturunannya. Dan itulah yang kita bisa temukan di dalam kisah hidup Daud setelah itu. Penghukuman yang Daud terima, kematian anak hasil dari perzinahannya dengan Batsyeba mati. Kita tahu bagaimana Daud meratap di hadapan Tuhan. Bagaimana dia tidak makan, dia berpuasa, dia berseru kepada Tuhan, tetapi anak itu tetap mati. Kita tahu juga pembunuhan Amnon oleh Absalom, anaknya. Kemudian kita tahu pembunuhan Absalom yang memberontak terhadap Daud. Kita tahu Adonai dihukum mati. Kita tahu malapetaka yang menimpa Daud dan keluarganya. Di mana Alkitab cerita menuliskan bahwa istri-istri Daud diambil orang. Ketika dia ambil istri orang, kemudian Tuhan hukum istrinya diambil oleh orang. Ketika kita melihat gambaran ini, maka kita bisa melihat tentang keadaan Daud. Konsekuensi yang dia terima, akibat dari dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, kemudian kita coba berpikir. Ini keadaan Daud. Dan bisa jadi ini adalah keadaan kita juga saat dosa tidak kita selesaikan. Kita berada dalam pemenjaraan. Tidak sebagai orang yang bebas dan di dalam situasi yang sangat buruk ketika dosa itu tidak pernah kita selesaikan. Daud begitu sulit atau begitu rendah menghadapi murka Allah dan penghukuman Allah akibat dosanya yang dia lakukan. Tidak ada yang bisa dilakukan Daud. Karena itu ketika kita lihat ayat yang pertama, 2, 3, maka Daud hanya bisa berkata, ini kondisiku. Aku berada di dalam kondisi yang paling bawah. Sebagai seorang yang pernah diurapi oleh Allah. Daud mengalami situasi sulit yang berlangsung begitu lama. Tetapi yang menjadi menarik adalah ayat yang kedua dan 3. Kita melihat tentang keyakinan Daud, tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Yang pertama adalah Tuhan mencondongkan. Kalau bahasa Alkitab kita itu membesuk, menjenguk. Saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu dibesuk sama hamba Tuhan suka nggak? Gitu ya. Tetapi di bagian ini katakan membesuk. Dilihat, didatangi, ditengok, Tuhan membesuk Daud. Kemudian yang kedua, Tuhan mendengar seruan dari Daud. Kita tahu Daud berseru. Daud berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan dari Daud. Tuhan mengangkat Daud keluar dari lubang itu. Karena kita tahu bahwa Daud nggak mungkin keluar dari lubang itu. Selain daripada Tuhan mengulurkan tangannya, mengangkat Daud keluar dari lubang itu. Tuhan meletakkan Daud pada batu pijakan yang aman. Bapak Ibu, sebuah lagu berkata, Tuhan gunung batuku, batu pijakan yang teguh. Itulah yang digambarkan oleh Tuhan. Dari Daud yang berpijak kepada lumpur rawa yang melicin itu. Kemudian Tuhan pindahkan Daud ke tempat pijakan yang membuat kakinya tetap kokoh. Sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan tidak hanya menghukum. Tetapi Tuhan memberikan pembebasan. Memberikan pengampunan. Dan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Kemudian yang kedua, ayat yang keempat.
Ayat yang keempat dikatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat ini, Daud menanggapi campur tangan Tuhan di dalam hidupnya dengan penyembahan kepada Tuhan. Dikatakan dia membuat nyanyian baru. Karena itu Mazmur 40 itu dikenal sebagai a new song. Jadi pujian-pujian baru kepada Tuhan. Kita tahu Daud itu adalah pencipta lagu, pemazmur, dan bagian kitab Mazmur itu sebagian besar ditulis oleh Daud. Tetapi di dalam bagian ini menarik adalah dia katakan, aku menyanyikan nyanyian baru kepada Allah. Nyanyian baru setelah peristiwa aku terpuruk, setelah peristiwa aku diangkat oleh Tuhan, dan tidak ada alasan untuk aku diam ketika Tuhan mengangkatku, selain aku mengagungkan Tuhan, selain aku memuliakan Tuhan, selain aku memuji akan Tuhan. Karena itu dia menyanyikan nyanyian baru, dia memuji akan Tuhan. Dan ketika kita melihat nyanyian baru yang disampaikan oleh Daud, maka ada dua hal penting yang Daud dapatkan di dalam refleksinya kepada Tuhan. Yang pertama, dia menyadari bahwa hanya Tuhan, bukan yang lain, bukan manusia. Kalau kita melihat perjalanan Daud, tidak ada yang bisa diandalkan rasanya ketika bicara tentang manusia. Absalom anaknya mengkhianati dia, mengkudeta dia, nggak bisa diandalkan. Orang-orang di sekitarnya, dia sampai harus pura-pura gila supaya dia bisa selamat. Tidak ada yang bisa diandalkan. Materi, kalau kita bicara tentang materi, apa sih yang kurang dari Daud? Daud itu sampai berkata ketika Tuhan suruh dia buat rumah Tuhan, kemudian dia berkata, aku akan siapkan banyak hal. Supaya nanti ketika Salomo itu membangun, dia nggak kesusahan menyiapkan material bangunan rumah Allah itu. Jadi ketika kita lihat Daud itu apa yang kurang dari dia? Tidak ada secara materi. Dia cukup, dia lengkap, dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang penguasa, dia pernah berada di titik terbawa sebagai pengembala domba. Tidak ada yang kurang. Tetapi Daud berkata, hanya Tuhan, bukan yang lain, sumber pertolongan di saat kesusahan. Bapak Ibu, orang-orang skeptis berkata ini sesuatu yang teoritis semata. Ini seperti sebuah opium yang diminum atau yang dipakai oleh orang untuk membuat imajinasi. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, ini bukan opium. Ini bukan narkoba yang membuat kita bisa berangan-angan dan seakan-akan itu tidak ada sebuah kebenaran. Tetapi bagi kita, Tuhan sumber pertolongan di saat kesusahan terbukti dan terpercaya. Kemudian yang kedua adalah hanya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar bagi pemazmur dan umatnya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Perbuatanmu yang ajaib, banyaklah yang kau lakukan. Jadi ayat yang pertama, poin yang pertama bukan hanya sekedar teoritis, tetapi dibuktikan oleh Daud di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang kelima dibuktikan dalam ayat yang ke-6. Ketika dia katakan perbuatan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang dia lakukan kepada diri Daud, kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada kita. Sehingga dia menyanyikan nyanyian baru, mengagungkan Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, kita melihat tentang tanggapan Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh
aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Di dalam bagian ini kita melihat tentang tanggapan Tuhan. Di dalam refleksi teologis Daud. Di dalam refleksi iman Daud. Tuhan bagi Daud tidak menuntut dedikasi di dalam ibadah dan kesaksian yang fana. Bukan sekedar atau kesaksian yang bukan sekedar berkata syukur itu. Di dalam ayat yang ke-7a dan 7c, saya mengajak kita berpikir tentang sebuah konsep yang rasanya bertolak belakang atau menjadi anti klimaks dari kehidupan bangsa Israel. Tuhan bilang gini, Daud berkata gini, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Bapak Ibu, bangsa Israel itu identik di dalam ibadahnya itu mereka mempersembahkan korban. Kalau kita lihat kadang sesuai dengan status sosial. Ada yang mempersembahkan domba, ada yang mempersembahkan burung tekukur, ada yang mempersembahkan tepung. Jadi kalau kita membaca di dalam imamat misalkan, maka dikatakan di sana ada beberapa bagian yang disampaikan atau yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Intinya adalah mereka mempersembahkan korban. Dan bagi mereka, ketika sudah mempersembahkan korban, itu pasti layak dan diterima oleh Tuhan. Karena itu kalau kita lihat ketika mereka mempersembahkan domba, para imam itu akan memeriksa dulu nih. Domba itu ada cacat celah enggak? Ada cacatnya enggak? Matanya bagus enggak? Telinganya bagus enggak? Bulunya rusak enggak? Kukunya rusak enggak? Kalau layak, maka dipersembahkan. Nah, gawatnya adalah bagi bangsa Israel ketika sudah dipersembahkan, sudah dikorbankan, sudah dibakar korban itu, maka mereka berpikir bahwa mereka sudah diterima korbannya oleh Tuhan. Sehingga akhirnya efeknya adalah mereka setelah itu mereka melakukan bebas. Karena udah diterima nih sama Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7c dikatakan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Ada kata tidak berkenan, ada kata tidak dituntut. Dengan kata lain, Tuhan itu sebenarnya, kalau ditanya, Tuhan mau pilih mana? Korban bakaran, korban, atau hati yang taat sama Tuhan. Maka di dalam ayat ini Tuhan pilih poin yang B, hati yang taat sama Tuhan. Amos 5 itu lebih jelas lagi sebenarnya. Amos 5, 21-24. Kelihatan nggak ya? Kalau kelihatan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan berfirman, Aku benci dan muak dengan perayaan agama kamu. Aku jemu melihatnya. Apabila kamu mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati Tuhan dan korban untuk mengucap syukur kepadaku, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak akan menerima ternak yang gemuk yang kamu persembahkan sebagai korban untuk memohon berkat kepadaku. Hentikanlah nyanyian kamu yang membisingkan itu. Aku tidak mau mendengar permainan kecapi kamu. Sebaliknya, berusahalah supaya keadilan mengalir seperti sungai dan kejujuran mengalir seperti air yang tidak pernah kering. Di dalam Mazmur tadi ayat 7a dan 7c sudah keras. Tetapi Amos tadi yang kita baca lebih keras. Kenapa? Tuhan berfirman. Tuhan bilang gini, aku benci, aku muak, aku jemu, aku tidak akan menerima. Kemudian dikatakan, hentikanlah nyanyian kamu. Kemudian kita akan berkata gini, oh berarti nggak perlu ibadah dong ya. Sia-sia kayaknya ibadah ya. Capek-capek bangun pagi. Kalau dulu masih online kan bangunnya agak mepet-mepet ya. 20 menit
sebelum ibadah. Ya saya juga waktu itu juga kayak gitu lah ya. Tapi sekarang kan ketika onsite dan kemudian kita harus prepare waktu yang lebih panjang. Kita harus mandi, kita harus pilih pakaian, kita harus dandan, kita harus sisir rambut, kita harus pakai sepatu, kita harus mengendarai kendaraan sampai ke tempat ini. Kemudian kita akan berpikir, berarti sia-sia dong ya. Berarti nggak perlulah ibadah. Berarti sesuatu yang salah nih. Ketika kita ibadah, taat ibadah. Rajin ibadah. Bapak Ibu, poinnya bukan itu. Tuhan ketika dia berkata di dalam Amos 5 dan di dalam Mazmur 40 tadi, tidak dengan kata lain Tuhan menutup ibadah. Tetapi Tuhan memperbaiki sikap hati di dalam ibadah. Tuhan memperbaiki motivasi hati umat Tuhan waktu itu di dalam ibadah dan mempersembahkan korban. Karena itu di dalam bagian ini apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membuka telinga kita. Nah, membuka telinga di dalam pengertian dengar-dengaran akan firman Tuhan. Lebih baik dengar-dengaran akan Tuhan daripada mempersembahkan korban, tetapi tidak mau tahu kehendak Tuhan. Jadi ada tuh orang-orang Israel pada zaman itu, bagi mereka lebih baik mempersembahkan korban udah cukup. Mendengarkan perkataan Tuhan enggak penting. Sudah selesai menjalankan kewajiban. Tetapi kemudian melakukan menjadi pendengar dan pelaku firman tidak penting. Tidak mendengarkan dan tidak mentaati kehendak Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, Tuhan membuka telingaku supaya aku peka mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini pun bagi saya menjadi refleksi teologis untuk kita. Jangan-jangan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen zaman sekarang pun berpikir seperti orang Israel zaman dulu. Bahwa mereka berpikir bahwa sudah memberikan persembahan pada Tuhan, sudah cukup. Sudah melayani Tuhan, sudah cukup. Tetapi melakukan firman Tuhan, tidak perlu. Sehingga kalau kita lihat banyak orang-orang Kristen yang tanda kutip rela untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahan, tetapi mereka tidak rela untuk menjadi para pelaku firman di dalam hidup mereka. Kemudian yang kedua, Tuhan suka kita melakukan kehendak-Nya. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Suka. Kalau udah bicara tentang suka itu susah untuk dilarang ya. Kalau bahasa sekarang itu hobi ya. Kalau bicara tentang hobi apa sih? Hobi mancing. Saya pernah cerita di mimbar ini, jemaat yang pernah saya layani dulu hobi mancing di laut. Kalau udah hobi mancing susah dilarang. Kalau temannya ngajak hari Sabtu malam untuk mancing di tengah laut, dia pergi. Sekalipun minggunya dia nggak ibadah. Kalau udah hobi itu, sudah kesukaan itu susah dilarang. Nah, kesukaan yang buruk itu, kemudian Daud alihkan kepada kesukaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadikan kesukaan melakukan kehendak Tuhan itu menjadi hobi yang positif yang kita lakukan. Kemudian, Tuhan mau kita menyimpan Taurat di dalam diri kita, ayat yang ke-7b. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kalau dulu lagu apa ya? Garuda di dadaku itu ya. Kayaknya lagu bola gitu ya. Garuda di dadaku. Gitu ya. Nah, di dalam bagian ini pemazmur berkata atau Daud berkata, Taurat-Mu ada di dadaku, di hatiku, tersimpan, menjadi rema, menjadi perbenaran hati yang bisa menuntun hidupku untuk menjalani kehidupan hari-hariku, supaya bisa mentaati akan kehendak-Mu. Bapak Ibu, Taurat ada di dada kita, di hati kita. Bagaimana bisa ada di hati kita, tidak di dalam tiba-tiba turun
ayat-ayat itu masuk di hati kita. Enggak, bagi saya. Tetapi Alkitab itu kita baca, makanya dari sekolah minggu gitu ya, anak-anak sekolah minggu itu sudah mulai tanda kutip dilatih untuk baca ayat hafalan, ayat emas lah ya kalau sekarang, kalau zaman saya sebutannya ayat hafalan, dihafal. Kemudian dimasukkan dalam hati, dan kemudian dilakukan dalam hidup. Anak sekolah minggu itu begitu gencar untuk ayat hafalan. Mulai dari tunas remaja, pemuda, umum, begitu ya. Ayat hafalan kayaknya rasanya tidak jadi penekanan lagi tuh. Karena umum berkata atau orang-orang yang lebih besar berkata, nggak penting hafal ayat. Yang penting melakukan kebenaran firman. Gimana bisa melakukan kebenaran firman kalau tidak tahu ayat? Bagi saya penting. Membaca, menghafalnya, mengingatnya, menyimpan di dalam hati, dan keluar ketika kita membutuhkan penguatan dari firman Tuhan. Karena itu kalimat ini yang saya ajak kita berpikir. Sebatas ritual keagamaan maupun kerutinan beragama bukanlah keinginan Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa supaya Bapak Ibu yang hadir saat ini, ketika kita ibadah, bukan hanya sekedar sebuah ritual keagamaan ataupun kerutinan beragama. Minggu orang Kristen beribadah, karena minggu itu disiapkan oleh pemerintah, negara untuk libur dan kita ibadah. Bersyukurlah ya, orang Kristen itu hari Minggu libur dan waktu untuk kita ibadah. Tetapi biarlah bukan hanya sekedar ritual atau kerutinan beragama yang kosong. Yang kalau ditanya, kenapa lu ibadah tiap minggu sih? Enggak tahu ya, karena gue orang Kristen kayaknya. Apa yang kamu dapat di ibadah? Ya yang didapat enggak dibesuk musuh lah, pokoknya gitu. Enggak diteleponin. Kalau nanti enggak ibadah kan diteleponin, khawatir gitu ya. Kemana? Ya, yang penting enggak dibesuk dah. Tapi enggak lebih dari itu. Jangan jadi ritual semata. Jangan jadi rutinitas semata. Tetapi Tuhan menuntut ketaatan dan kesetiaan hidup di dalam kehendak Tuhan. Kenapa kamu beribadah? Karena saya mau taat dan setia sama Tuhan melalui ibadah. Kenapa kamu melakukan kebenaran beda dengan teman-temanmu yang lain di tempat kerjamu? Teman-temanmu yang lain kompromi, di dalam waktu kerja mereka korupsi, di dalam laporan pajak mereka korupsi. Kenapa kamu enggak mau? Karena saya mau mentaati dan setia, memiliki hidup yang setia pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, John Calvin pernah berkata seperti ini. Tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah, kecuali Allah sendiri. Jadi, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Allah adalah rencana Allah yang bersifat lebih besar dari segala sesuatu yang diciptakan. Kita harus menyerahkan kehendak kita ke dalam kehendak-Nya. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan. Dan yang menjadi menarik gini, Mazmur nomor 40 ayat 7-9, itu ternyata dikutip oleh penulis Ibrani. Di dalam Ibrani 10 ayat 5-7. Ibrani 10 ayat 5-7 kita baca bersama-sama. Hari ini saya banyak ajak kita baca Alkitab ya. Oke, nggak apa-apa. 5-7, 1, 2, 3. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Kembali kata untuk melakukan kehendak-Mu. Sehingga bagaimana pandangan Tuhan, keinginan Tuhan untuk ucapan syukur kita,
bukan hanya sekedar bersyukur, tetapi yang kita perlu lakukan adalah mentaati akan Tuhan. Mazmur nomor 40 ayat 7 sampai 9 yang dikutip oleh Ibrani 10 ayat 5 sampai 7 menjelaskan bagaimana rencana akhir Allah bagi umat manusia. Melibatkan ketaatan penggunaan tubuh yang dipersiapkan secara khusus, yaitu melalui Kristus. Di dalam Ibrani mengutip terjemahan Yunani di dalam menghasilkan ungkapan yang sedikit berbeda di dalam bahasa Ibraninya sebenarnya, di dalam perjanjian lama. Daud mencatat bahwa keinginan utama Tuhan adalah ketaatan. Dan Tuhan menginginkan Daud mendengar dan taat kepada Tuhan. Dan itulah yang dibuktikan oleh Kristus, bukan? Yang ditunjukkan oleh Kristus. Salah satu ayat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Nah, kehendak lagi tuh. Yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat hidup kita, bagaimana Tuhan memandang ucapan syukur, maka kita bisa berkata bahwa ucapan syukur kita sebagai cara untuk kita makin mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semua rekan-rekan punya cara untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Enggak perlu diajari. Kita bisa makan sehari, kita bisa bersyukur. Kita masih bisa tetap kerja sekalipun kita dengar berita banyak yang terkena PHK dan kita bisa bersyukur. Kita masih bisa sehat, kita bisa bersyukur. Dan rasanya ungkapan syukur itu tidak perlu diajarkan. Karena itu natur, sama seperti kita dikasih barang dan kemudian kita berkata terima kasih. Mungkin diingatkan 1-2 kali bolehlah. Tetapi secara natur kita tahu orang kasih kita dan kemudian orang itu ungkapkan terima kasih. Bapak Ibu, kemarin saya beli bubur. Kami lah ya, saya dan keluarga beli bubur di tukang bubur langganan kami. Buburnya bubur gerobakan. Dan kemudian tukang bubur itu cukup ramai sekarang. Dia udah cukup lama sih jualan. Jadi banyak orang antri itu untuk beli bubur. Ada kloter kedua, saya dapat kloter kedua. Ketika saya berdiri melihat tukang bubur, kemudian kepala saya itu menengok ke kiri. Saya melihat seorang ibu dengan sebuah karung yang besar, sedang juga berdiri. Dia melihat tukang bubur juga. Saya nggak GR, jangan saya bilang dia lihat saya ya. Dia lihat tukang bubur juga. Lama itu tukang buburnya karena dia melayani sekitar 10 pesanan. Saya lihat lagi ibu itu tetap berdiri di situ. Terus ketika saya lihat, kemudian saya terdiam dan seakan-akan saya digerakkan untuk pesanin dia bubur. Buburnya harganya nggak seberapa. Saya pesanin dia bubur, dan kemudian ketika saya bayar, saya bilang sama tukang bubur, ini satunya kasih ibu itu ya, yang bawa karung. Saya nggak sebut ibu pemulung. Saya sebut sebagai ibu yang bawa karung itu. Oh iya, kata istri tukang bubur. Saya masuk ke mobil, kemudian ketika saya jalan, saya buka jendela saya bilang sama ibu yang bawa karung, Bu, nanti mereka kasih ibu bubur. Udah dibayar? Sudah Bu, untuk ibu. Terus dia bilang apa? Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih, ungkapan syukur tidak perlu diajarkan. Tetapi ungkapan syukur jangan sampai berhenti hanya pada ungkapan syukur. Tetapi ungkapan syukur sebagai cara untuk kita makin mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau kita bisa bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka itu harus diikuti dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang semakin intens dengan Tuhan.
Kalau orang lain berkata gini, jangan cuma mau berkatnya doang, tetapi nggak mau Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dimiliki oleh Tuhan sebagai tanda ucapan syukur yang sejati. Dalam relasi yang intim dengan Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang taat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah komitmen untuk tidak berhenti membagikan kesaksian tentang Tuhan kepada orang lain. Ayat yang ke-10, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Komitmen untuk tidak berhenti membagikan kesaksian tentang Tuhan kepada orang lain. Sehingga akhirnya saya tutup dengan statement ini yang terakhir. Ketaatan dan kesaksian yang Tuhan kehendaki di dalam ungkapan syukur kita adalah ketaatan dan kesaksian di dalam menjalankan kehendak Tuhan, di dalam menegakkan keadilan Tuhan, di dalam memberitakan kebesaran Tuhan. Sehingga kita tidak hanya berhenti pada ucapan syukur, tetapi lebih daripada itu, jalankan kehendak Tuhan, tegakkan keadilan Tuhan, beritakan kebesaran Tuhan. Karena kita tahu, kita sudah ditolong oleh Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan di dalam porsi berkat yang Tuhan beri masing-masing kepada kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Tetapi biarlah kami tidak berhenti pada ungkapan syukur yang Tuhan kehendaki untuk kami taat, yang Tuhan kehendaki untuk kami menyaksikan akan setiap pemeliharaan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.